Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Dia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ke-7 untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom your Royals. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan untuk kita datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan pagi hari ini. Kita menyembah Dia. Kita mau memuji kebesarannya. Kita mau tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hembuskanlah nafasmu penuhiku. Setiap musim hidupku Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Oh, Jesus. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, Kau besertaku. Dan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu, Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Senap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Come on, say it. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku, berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Yesus, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi
hidupku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Kan ku serahkan segalanya untuk-Mu. Kau berikan anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Oh, Jesus, Kaulah keselamatan, Kaulah Tuhan. Hidupku karena cinta-Mu, hidupku karena Engkau datang menyelamatkanku. Tiada seperti Engkau, Yesus, yang kami cinta, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Nama Yesus, nama yang terbesar, nama yang kami tinggikan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan, kami mau sembah, kami mau agungkan Raja kami, Tuhan kami, penyelamat kami yang hidup, Juru Selamat satu-satunya yang kami percaya. Roh Kudus-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, gunung batu keselamatan kami, tempat perlindungan di mana kami tetap berteduh, tempat kami berlindung. Kami mau tinggikan satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Tak pernah berubah kasih-Mu Tuhan, bahkan janji-Mu kami pegang teguh. Keyakinan kami pada-Mu, satu-satunya Tuhan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, satu-satunya di hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, penghormatan kami kepada-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah Raja di atas segala raja. Tuhan kami yang perkasa, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Anugerah pengorbanan itu ada bagi kita. Amin, Royals. Karena itu hari ini kita mau sama-sama rayakan hidup kita di dalam Dia. Wow. Kian hari kian bertambah terang. Amin. Karena cahaya Kristus itu turun ke atas kita.
Semua yang siap memuji Tuhan coba lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Yes. Mari merayakan cahaya Kristus itu datang bagi kita. Amin. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Amin. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Amin. Semuanya, kuasa-Mu, kuasa-Mu yang mentadbikan hidupku. Hey, bersinar terang, bersinar terang. Kami bawa kemuliaan-Mu, Yesus. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Siapa? Yesus Tuhan, yang kian bertambah terang hidupku. Yes. Hidup kita di dalam Dia. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus tegar hidupku. Yes. Hidup kita di dalam Dia. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus tegar hidupku dalam-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Engkau dimuliakan. Haleluya. Segenap langkah kami mau tertuju pada Yesus Tuhan. Haleluya. Come on Royal, tepuk tangan sama-sama, come on. Yeah.
Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, karena hanya Kau Sang Penebus dapati sinar terang yang kudus. Sing it, come on. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita. Segala ikatan telah terbuka, yes. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Come on, sama-sama katakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yeah! Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Come on. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Saya persilakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan berkata kerajaan sorga. Ini perumpamaan yang lain lagi. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani perkataan benih itu adalah zera. Tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau ada angin saja bisa terbang, lebih kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih.
tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus, Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, tidak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohon ya? Ini bahkan sesuatu yang aneh kan? Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang. Bersarang di sana tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh, saya tahu siapa Tuhan. I know whom I believe. I said, yes Lord. Dan seketika itu saudara, perusahaan saya tutup. Dan saudara, sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu. Tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya nih, memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang kemarin saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan, ya, kita mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya, dan istri saya pemain tamborin. Kita memuji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya membaptis orang, kolam baptisan aja tidak punya, saudaraku ya. Waktu itu jemaat tidak ada yang punya kolam renang, jadi saya baptisnya di Pantai Sanur, saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip ini. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar, bahkan keluar cabang-cabangnya. Dengan anugerah Tuhan hari ini, Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota. Yang terakhir Bakersfield di California. Saudara, tetapi saya akan percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilu yang barusan ini, yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya. Dan Pulau Bali, meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Dan saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed, the power of the kingdom. Karena itu jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil diberikan pada saya, Sejarah Penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kamfu merubah namanya jadi Chang Tohang. To itu the word, the way, ya. Dan Tohang tadi yang menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini, saudara, belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu dia mengalami banyak tentangan, dia mengalami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali, khususnya GKII dan GKPB, jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu sepercayalah saudaraku, sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. That's it, pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Segala yang dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan, burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek. Ya, terus bertumbuh, grow in the Lord. God bless you. Amin. Wow, selamat siang Royal, selamat beribadah di Ibadah Rock Royal di minggu kedua di bulan Maret 2024. Oke, saya melihat jemaat-jemaat yang setia ya, ini saya tahu ini long weekend. Saya tahu long weekend biasanya ya on off, tapi saya melihat jemaat-jemaat yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saya akan lanjut ke sesi persembahan. Kali ini kita diberkati dengan 2 kali persembahan, yaitu persembahan reguler dan persembahan pembangunan. Persembahan pembangunan ini adalah wujud dari bentuk partisipasi kita dalam memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Oke, sebelum dimulai, saya akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu sepanjang hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, semua itu hanyalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu yang sudah kita nikmati Tuhan, persembahan reguler dan persembahan pembangunan. Kiranya persembahan ini berkenan di hati-Mu, selidiki hati kami ya Bapa,
apakah dari kerendahan hati kami yang paling dalam. Karena semuanya ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, bisa dipersilakan untuk memberi persembahan. Saya mau menyapa jemaat baru, ya. Saya ngelihat di sini ada teman saya. Saya cukup kaget ya. Beliau adalah salah satu housemate saya di sekolah di luar. Beri tepuk tangan untuk jemaat-jemaat baru yang ada di sini. Saya juga mau encourage saudara-saudara ya, jemaat-jemaat yang mungkin belum tertanam di KC atau Komsel ya. Nanti setelah ibadah bisa ke pre-function hall, mau tanya-tanya lebih jauh, KC apa yang ada. Oke, kemudian minggu lalu, Pastor Daniel Januar Tanujaya berbicara tentang the mustard seed, ya, benih sesawi, ya, bahwa sebuah benih itu kalau mau tumbuh menjadi sebuah pohon itu harus melalui proses crack, ya, pecah. Kemarin di Komsel saya kita pakai istilah bahasa Jerman, yaitu meletek, ya. Mungkin saudara belum tahu ya istilah meletek itu apa, ya. Meletek itu berarti adalah kita harus mematikan kedagingan kita, ya. Selama kita tidak mematikan kedagingan kita, maka benih itu tidak akan tumbuh. Begitu pula dengan kita, saudara-saudara. Oke, jangan lupa #crossin. Nah, untuk sermon hari ini, saya rasa juga kita sudah tidak sabar ya. Today's preacher kita adalah saudara Dodi Sujanto. Beri tepuk tangan dulu. Beliau adalah Vice Royal Pastor, Royal Marriage dan Family Pastor, oke. Kemudian tidak kalah menarik, next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Andrew Juwana. Beri tepuk tangan juga. Beliau adalah our Royal Lead Pastor. Mari bersama-sama minggu depan kita beribadah di tempat ini. Kemudian jangan lupa juga kita ada Quick Words ya, live IG setiap hari Rabu jam 12 siang. Kali ini kita akan diberkati oleh saudara Alvin Wanandi. Oke, beliau adalah Royal Community Pastor. Kemudian pengumuman berikutnya adalah kita juga membuka open recruitment untuk multimedia bagi para jemaat yang tergerak untuk melayani dan punya talenta di bidang multimedia, desain. Nanti mau tanya-tanya tentang pelayanan bisa menghubungi KC masing-masing atau ke saudari Nancy Piri. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa nanti tanggal 29 Maret, memang ini agak jauh ya, kita ada ibadah gabungan yaitu ibadah Passover atau ibadah Jumat Agung. Nah, ini nanti terbagi menjadi 2 ibadah saja. Yang pertama jam 9.30 di Rock Royal Residence. Dan yang kedua di jam 16.30 di Rock City Church. Keduanya nanti akan dibawakan oleh Pastor Timotius Arifin. Jangan lupa bulan ini kita juga ada ibadah Jumat Agung. Kemudian pengumuman berikutnya ada Messianic Women Ministry. Ibadah ini khusus wanita yang akan diadakan hari Kamis 21 Maret jam 10 pagi di ruang chapel lantai 2 Rock Royal Residence. Oke, yang terakhir saya juga akan menyampaikan adanya seminar couples workout dengan tema loneliness. Jangan lupa besok ya, jam 8:30 kalau nggak salah. Ke depan kita akan dijelaskan oleh saudara Daud Sugiarto. Sebelum itu kita lihat klip berikut ini. Shalom, saya Pendeta Wahyu Pramudia atau biasa dipanggil Pendeta WP bersama dengan istri saya. Saya Silvana Carla Suawa. Kami akan berbicara bagaimana mengatasi perasaan sepi yang kadang-kadang hadir di dalam kehidupan pernikahan kita. Dulu waktu pacaran semuanya berlangsung seru, ramai, kita saling menantikan kehadiran dan berharap kalau sudah menikah akan lebih seru dari itu. Tapi kenyataannya kadang-kadang suami sibuk bekerja, istri sibuk mengurus anak, dan kita semua tahu-tahu diterpa oleh rasa sepi dan kita berpikir apa yang salah dalam pernikahan ini. Mari mempercakapkannya bersama dalam acara Couples Workouts dengan tema Loneliness pada jadwal berikut ini, dan kami menanti kehadiran rekan-rekan. See you there, Royals. Ya, siapa yang sudah mendaftar? Boleh angkat tangan. Thank you sudah mendaftar. Saya mau mengingatkan, besok
kita open gate jam 8.30. Sebelum acara ada foto dulu, jadi kalau bisa datang lebih awal. Sebelum, mungkin ada yang belum daftar, ini kesempatan terakhir. Kalau misal masih tertarik untuk mendaftar, tapi ini saya mau ngasih sesuatu yang mungkin bisa buat kita semua tergugah untuk ikut. Suatu ketika saya kan kebiasaan keluar kota, setiap minggu hampir. Saya berangkat seperti biasa, ada satu momen di mana saya lihat indikator bensin saya tinggal dikit. Namanya di tol itu kan nggak banyak SPBU yang ada. Jadi selama perjalanan saya sudah hitung kira-kira, oh di sini. Kalau nggak di sini berarti di sana. Itu hitungan saya secara manusia. Hitungan saya secara oke, kalkulasiku pasti oke lah karena setiap minggu saya pergi. Waktu itu saya agak gambling karena saya pikir saya butuh cepat ke satu kota itu. Saya terabas SPBU pertama itu. Yang saya salah perhitungan adalah pada saat saya sampai di kota itu, SPBU-nya tutup semua. Saya bingung, kok bisa ya SPBU tutup? Memang SPBU di daerah itu ternyata, di daerah saya, hari Jumat, pas Jumatan itu tutup semua. Mateng gue. Terus gimana? Ya saya jalani, untung baik-baik saja. Tapi dari pengalaman saya ini, saya mau ngomong sesuatu gini. Mungkin kapal-kapal di sini merasa saya belum perlu lah. Mungkin saya, belum season saya baru nikah. Anak saya masih kecil, saya nggak perlu lah. Tapi ternyata, belajar dari pengalaman bensin saya tadi itu, kita nggak bisa menyepelekan sesuatu tanpa kita belajar dulu sekarang. Kita harus prepare dari sekarang. Kita prepare itu bukan dari orang-orang yang belum menjalani. Pak Wahyu, saya yakin perenungannya, saya yakin pengalamannya bisa membagikan ke kita. Itu membuat kita lebih gampang untuk menjalani hidup ini. Ya bagi yang mungkin belum daftar, ayo saya encourage kesempatan terakhir daftar. Supaya bisa dapat pengalamannya Pak Wahyu. Ya itu sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa besok. Haleluya, terima kasih Bro Daud. Ngomong-ngomong soal bensin habis, saya juga pernah ngalamin bensin habis. Waktu itu saya di Manado. Di Manado itu SPBU-nya nggak seperti di Jawa sini, selalu tersedia, selalu ada. Jadi sama halnya, nunda-nunda tapi kalau lagi mau ngisi bensin itu sampai antrinya sampai panjang banget gitu saudara. Tapi satu hal yang menjadi kabar baik buat kita semua. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang dimana kita taruh harapan kita kepada Dia, itu bukan cuma sekedar jadi SPBU waktu kita kosong. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Bukankah Dia yang mengatakan bahwa akulah air hidup. Kalau kamu minum air hidup ini, kamu tidak akan haus lagi. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mau saudara lagi kekeringan, mau saudara lagi kehausan, dehidrasi, ataupun mungkin ada beberapa saudara yang memutuskan hari ini datang, ini kayaknya yang terakhir deh. Aku datang dan aku akan lihat apakah Tuhan bekerja dalam kehidupan. Tapi satu hal yang saya ingin kasih tahu buat saudara, buat Royal di tempat ini. Dia selalu ada dalam hidup. Dia selalu ingin menyegarkan setiap jiwa kita. Pertanyaannya, di mana kita menggantungkan pengharapan kita? Di mana kita meletakkan hidup kita? Kepada sumber-sumber yang lain yang nantinya akan habis? Atau kepada sumber yang tidak mungkin habis dan akan selalu menyegarkan kehidupan kita? So hari ini, mari datang pada Tuhan. Setiap kehidupan kita, Dia yang tulis. Dia tahu setiap detail kehidupan kita. Mari datang pada Dia. Nyatakan bahwa Dia satu-satunya Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita.
Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Oh, hidupku bagi-Mu. Oh, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Hatiku menyembah, terimalah segenap hidupku. Haleluya. Sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Dan terimalah segenap hidupku
Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau. Kami ucap syukur Bapa atas anugerah-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Berkat-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau memberikan kami kehidupan itu ya Bapa. Kami ucap syukur, biarlah Engkau yang sudah memberkati kami secara berlimpah hari ini Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau mencukupkan untuk kami, untuk keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hari ini Engkau mau mengajarkan Tuhan firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa tahu bagaimana kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan meneruskan berkat-berkat itu ya Bapa bagi sesama kami. Kami mengasihi-Mu Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih, shalom. Waktu yang diberikan pada saya pada hari ini, kesempatan kedua di Royal, saya bisa melayani saudara-saudara sekalian. Shalom, apa kabarnya saudara semua? Luar biasa. Apa kabar? Kok belum mendengar suara yang keras sekali? Apa kabarnya saudara? Kalau ada yang belum luar biasa, lagu tadi bilang apa? Kau terawal dan terakhir, kau pencipta segalanya. Jadi kalau dia pencipta, dia pasti menjaga kita, merawat kita, menuntun kita. Kalau belum luar biasa, itu bukan berarti akhir, itu belum. Ya, mana ada pencipta yang menyia-nyiakan ciptaannya. Dia pasti merawat dan mendekap kita. Jadi jangan patah semangat, ada harapan. Karena Allah kita Allah yang besar dan Allah yang tidak mengecewakan dengan janjinya. Amin saudara. Ya, kita masih masuk dalam tema tahunan dari gereja kita, dari Rock International Ministry yang temanya adalah Kingdom Influence. Ya, kalau tema bulan ini adalah The Master Seed, perumpamaan tentang biji sesawi. Kalau minggu lalu Koden mengambil dari perikop Injil Markus, kalau hari ini izinkan saya mengambil dari Injil Lukas, yaitu di Injil Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Ayo mari kita baca bersama-sama Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dan izinkan saya kalau mau saudara suka dengan judul khotbah, hari ini judul khotbah saya kasih judul Investing God's Kingdom. Jadi saya bukan mau ngajar saudara untuk investasi, saya juga bukan ngajak saudara untuk memberi persembahan yang banyak, pikirnya wah ini mau ngasih nyuruh-nyuruh ngasih persembahan, ngasih sponsor. Enggak saudara ya. Ya, saya ini punya pengalaman dengan Stephen ini kurang enak. Ya. Jadi saya ini dulu-dulu sering jadi panitia dan saya kebagian tugas untuk mencari sponsor untuk acara gereja. Ya, jadi dulu saya bagian tugas mencari dan saya ngeliat Stephen ini kan mukanya murah hati ya. Jadi saya telepon beberapa kali, setiap event saya telepon dia. Lama-lama dia ini ngomong gini saudara, waktu kita belum di Royal, dia bilang kalau Dodi telepon, tahu ini maksudnya apa, minta sponsor. Untung saya sama dia sudah bergabung di Royal. Hampir saja nama saya itu mau di-save di Facebooknya itu Dodi sponsor. Tapi puji Tuhan ya, ada buahnya telepon Stephen, besok ada acara, Fen. Couples workout. Ya, oke, kita kembali ya. Ya, jadi gini saudara, saya juga bukan mau ngajak saudara untuk berinvestasi buka gereja. Katanya buka gereja cuan, wah jauhkan itu jauh-jauh dari pikiran saudara ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Yang menarik di ayat 18 saudara ya, di ayat 18 pertama kali itu di ayat 18
kata pertama itu membuat saya itu fokus ke kata itu, yaitu kata apa? Maka kata Yesus. Sebelum Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, Tuhan Yesus bilang, di Lukas itu ditulis gini, maka kata Yesus. Kalau ada kata maka, otomatis di belakangnya itu ada sebuah kalimat, itu kalimat kesimpulan dari kejadian sebelumnya. Jadi ada sebuah kejadian, kemudian maka kata Yesus, ada sebuah kesimpulan. Lah apa latar belakang dari sebuah peristiwa ini yang sampai Tuhan Yesus itu membuat sebuah perumpamaan tentang biji sesawi. Dan jawabannya itu setelah saya amati, ternyata ada di ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya saudara. Yaitu di ayat 10 sampai 17. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Saudara bisa bantu saya baca ya. Saya akan baca ayat yang genap dan saudara akan minta tolong saudara baca ayat yang ganjil. Judul perikopnya adalah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Ya, jadi latar belakangnya begini saudara. Ada seorang wanita yang sudah 18 tahun dirasuk oleh iblis. Dikatakan di Alkitab bahwa wanita ini berjalan bungkuk. Kalau Alkitab mencatat bungkuk, ya berarti bungkuknya itu bungkuk sekali saudara. Kalau sangkuk sedikit aja ya nggak mungkin dicatat dalam Alkitab ya. Berarti bungkuk. Bungkuknya itu katanya di penjelasan yang lain itu dia tidak bisa sampai melihat ke atas. Berarti bungkuk sekali. Kemudian Yesus bertemu dengan wanita ini dan wanita ini disembuhkan. Wanita ini bisa tegak kembali. Dan wanita ini memuliakan Allah. Sekarang bayangkan kalau di sekitar kita ini, di ruangan ini ada wanita yang mengalami kesembuhan mujizat secara luar biasa ya. Kira-kira kita ini senang atau enggak? Tentu kita bersuka cita. Wah, ada kesembuhan ilahi, ada mujizat yang luar biasa. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Yaitu kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat mewakili ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi pada waktu itu. Dan alasannya kenapa kepala rumah ibadat ini tidak suka dengan peristiwa mujizat ini. Karena dikatakan dilakukannya pada hari Sabat. Jadi konsep berpikir kepala rumah ibadat, ahli Taurat, orang Farisi pada waktu itu ya saudara. Mereka itu berusaha untuk melakukan hukum Taurat secara detail untuk tidak bercacat dan bercela sedikit pun. Tujuannya apa? Mereka punya konsep berpikir gini, kalau saya melakukan hukum Taurat ini dengan betul, benar, tepat, saya ini dalam rangka untuk menuju sorga. Saya dalam rangka untuk mendapatkan sorga. Sehingga melakukannya itu dengan secara tepat, tidak boleh bercacat sedikit pun. Nah sekarang ahli-ahli Taurat itu dikatakan dia ahli, mereka ahli. Namanya ahli harus hafal butir-butir tiap Taurat itu dengan seksama, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Karena mereka itu tahu tentang Taurat itu, sehingga mereka itu secara legalistik
menjalankan Taurat itu, mereka seakan-akan dalam tanda kutip menjadi polisi Taurat dan polisi moral pada waktu itu. Sehingga kedatangan ahli Taurat pada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kesannya itu membuat resah orang Yahudi, karena mereka itu selalu menudingkan kesalahan-kesalahan, menunjukkan kesalahan-kesalahan orang-orang karena pelanggaran Taurat itu. Kamu salah, kamu berdosa, kamu harus minta ampun. Allah tidak suka dengan perbuatanmu. Kehadiran mereka itu selalu menudingkan, menggurui, merendahkan, bahkan menghakimi. Nah, tapi apa yang dilakukan ini juga agak aneh karena standarnya ganda. Terbukti dengan Tuhan Yesus itu bilang apa? Menegur. Hai kamu orang munafik, keledai dan lembumu kamu keluarkan pada waktu hari Sabat untuk kamu beri makan dan minum. Tujuannya apa? Memberi makan dan minum. Supaya keledainya dan lembunya tidak mati. Karena kalau mati, hartanya berkurang, hartanya hilang. Tetapi untuk urusan kesembuhan ilahi, untuk urusan mujizat, itu dibilang pelanggaran. Bisa nangkap ya saudara ya. Kalau untuk urusan harta, pengecualian. Kalau urusan kesembuhan ilahi, pelanggaran. Karena itu hari Sabat. Sehingga kesannya ini, wah ini secara sangat legalistik. Menghilangkan esensi kasih dalam menjalankan kehidupan beragama. Nah, Tuhan Yesus itu akhirnya membukakan sebuah pandangan baru yang hari ini bisa kita terima. Bahwa apa saudara? Kita ini kalau melakukan firman, ya, itu bukan dalam rangka mengejar sorga. Karena sorga itu sudah kita dapatkan. Tetapi hendaknya sorga itu harus dikerjakan, bukan untuk dikejar. Ya. Mukanya bingung-bingung semua, ini sesat atau enggak pendeta yang khotbah di sini. Jadi gini saudara, saudara mengerti berita Injil ya. Saya akan coba pelan-pelan. Berita Injil itu adalah berita keselamatan yang hanya didapat melalui Yesus Kristus. Bahwa ada Yesus Kristus, Putra Allah, yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara percaya bahwa dia adalah juru selamat? Percaya. Saudara mengambil langkah iman dengan baptisan? Saudara sudah melakukannya. Otomatis sorga sudah saudara dapatkan. Jadi ketika kita itu melakukan perbuatan baik, bukan berarti kita itu melakukan perbuatan baik itu supaya dapat sorga. Enggak saudara. Sorga itu sudah saudara dapatkan melalui Kristus. Terus firman ini untuk apa? Firman ini adalah untuk dikerjakan. Berarti kita ini harus mengerjakan sorga. Bukan mengejar sorga lagi karena Kristus sudah memberikan kepada kita secara otomatis. Ketika kita dengan iman percaya, kita yakin percaya, beriman bahwa Yesus adalah juru selamat. Satu-satunya juru selamat di kehidupan ini yang membawa kita kepada kekekalan. Jadi melakukan firman bukan dalam rangka mengejar sorga. Karena sorga sudah kita dapatkan melalui Yesus. Namun hendaknya sorga itu harus kita kerjakan. Terus mengerjakan kerajaan sorga itu gimana sih? Kita kalau doa Bapa kami kan, Bapa kami yang ada di surga. Dulu waktu SD ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dulu saya waktu SD membayangkan sorga itu tiba-tiba gedeg-gedeg datang ke bumi. Ya. Bayangan saya gitu. Karena orang berpikir konsep sorga itu adalah sebuah tempat. Ya. Ada orang yang bilang sorga itu bangunannya dan jalannya semua dari emas. Ada yang bilang, oh enggak, sorga itu seperti Taman Eden. Sejuk, hijau, burung-burung berterbangan, langit biru. Pokoknya gemaripah Lojinawi, gemaripah Lojinawi. Saya enggak tahu persis mana ya, karena saya belum pernah ke sana juga. Tapi saya yang yakin pasti tahu bahwa kerajaan sorga berarti ada rajanya. Siapa rajanya? Allah. Kalau Allah bertahta, maka kedamaian, sukacita,
keteraturan, keadilan, itu ada di dalam sorga. Jadi mengerjakan sorga itu bagaimana sih saudara? Mengerjakan sorga di bumi. Bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, damai, sejahtera, sukacita, rasa adil bagi sesama kita selama kita masih ada di bumi ini. Itulah arti mengerjakan sorga di bumi. Jadi bukan membuat tempatnya seperti sorga, tapi atmosfer rasa sorga itu harus ada pada diri kita. Ya. Mengerjakan sorga inilah saudara yang prinsipnya seperti investasi. Hari ini kata invest itu kata yang sangat populer di kalangan anak keluarga-keluarga muda. Investor, investing, investment, semua kata dasarnya adalah dari kata invest. Invest itu artinya tanam modal, investasi, ya, tanam. Nah, semua mengerjakan sorga inilah prinsipnya seperti investasi. Bagaimana sih prinsip investasi itu? Ya, prinsip investasi dalam mengerjakan sorga itu ada 3 hal. Ya. Yang pertama, next slide please. Mengerjakan sorga itu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah harus mengalami pertumbuhan. Saudara kalau berinvestasi pasti kepingin ada pertumbuhan kan. Gak mungkin investasi nilainya tetap. Atau investasi nilainya turun. Kalau investasi bodong itu kan turun, saudara gak suka. Tapi saudara kepingin investasi itu kan nilainya bertambah. Harus ada pertumbuhan di dalamnya. Jadi kalau misalnya 15 tahun lalu saudara bertobat, ya, ketemu teman saudara, woi bro sudah jadi Kristen ya sekarang ya. Iya puji Tuhan aku menerima Yesus. Oh sekarang di gereja mana? Di gereja rock. Bagian apa? Ah saya masih baru bro, aku masih jemaat saja. Ya. Terus 15 tahun kemudian ketemu sama temannya lagi yang sama. Halo bro, bagaimana? Sudah 15 tahun kamu ya jadi orang Kristen? Iya. Di gereja mana? Tetap, aku jemaat yang setia. Di mana? Di Rock Royal Resident, di Ministry Royal. Wah, bagian apa bro? Kok jarang-jarang ke gereja? Oh ya, aku ini bagian intelijen. Nggak boleh sering-sering terlihat. Wah, jadi ya repot saudara. Jadi itu yang namanya enggak ada pertumbuhan, enggak ada perkembangannya ya. Jadi 15 tahun lalu juga cuma duduk di bangku, 15 tahun kemudian ya tetap malah hilang-hilangan gitu. Pakai alasan intelligent ministry. Jadi tidak harus tampak gitu ya. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah memberikan rasa aman dan damai. Ya. Memberikan rasa sorga itu loh saudara. Kalau kita investasi, suatu hari kita kan berharap nilainya itu bertambah. Dengan pertambahan nilai itu ada sedikit rasa aman dalam finansial kita. Meskipun rasa aman yang paling tepat itu ada pada Kristus, ya saudara. Rasa aman yang paling tepat itu ada pada Kristus. Tapi kita juga harus bijak mengelola finansial yang dititipkan pada kita. Bukankah Tuhan bilang kita ini adalah pengelola, harus jadi pengelola yang baik. Ya. Jadi harus memberikan rasa sorga itu bagi sekitar kita. Bahkan dalam pertumbuhan ini kan Tuhan bilang harus bertumbuh seperti pohon sesawi sehingga burung-burung bisa bersandar pada cabang-cabangnya. Bisakah kita ini menjadi tempat bernaungnya jiwa-jiwa di sekitar kita? Kalau saudara lihat ini biji sesawi itu yang dipegang di ujung kiri itu biji sesawi saudara. Itu bukan andeng-andengnya jari ya, itu biji sesawi kecil sekali. Ya, kemudian bisa menjadi pohon yang begitu besar. Dan di pohon itulah banyak burung bersarang. Jadi hari ini kehadiran kita itu bisa memberikan rasa sorga enggak bagi sekitar kita. Adakah banyak jiwa itu yang bernaung pada kita. Tapi sayangnya ya saudara, kadang-kadang kita ini semakin lama sebagai orang Kristen itu justru rasa sorga kita itu hilang. Karena pengetahuan teologi kita yang berkembang luar biasa. Bukan saya anti teologi ya.
Saya suka sekali Nancy ini sekolah teologi sekarang. Bayangkan kalau dia nanti jadi pastor Nancy Piri STH. Keren, ya toh? Jadi saya bukan anti teologi. Cuma saya gini, saudara. Dulu rumah saya itu, mama saya itu merawat oma saya dan mamanya oma saya. Jadi 4 generasi ada di rumah kami. Jadi nenek buyut, nenek, ibu, saya. Karena rumah kami itu menjadi rumah tempat dua orang tua ini, tentu banyak saudara famili yang datang untuk menjenguk. Saya punya 2 famili. Yang pertama itu sudah lama menjadi Kristen dan dia itu teologinya tinggi karena dia sekolah teologi dan dia menjadi pekerja di sebuah gereja. Kalau dia datang, naik mobil, tinin, saya ngintip, waduh ini lagi. Ya, saya teriak langsung, ini datang. Kakak saya langsung masuk ke kamar. Ya, terus mama saya sudah rasanya enggak enak, kikuk semua. Terus masuklah orang yang famili yang sudah tua dari saya. Kemudian dia datang langsung, Oma, Mak, ayo kita duduk yuk. Terus mama saya biasalah menyuguhi kan, mau minum apa? Anu ya, teh anget. Jangan anget, panas. Bukan anget ya, panas. Wah ini, anget, enggak mau anget, panas. Ngerepoti ini, kita panas. Bukan anget. Terus habis itu datang, mari kita berdoa. Kemudian dia selesai amin, enggak salah dengan doa sih, juga enggak salah pertemuan dengan doa. Terus dia mengeluarkan Alkitabnya. Mari kita baca Alkitab. Saya tadi malam mendapatkan sebuah pengalaman yang baru tentang Alkitab. Saya akan terangkan firman ini kepada oma-oma sekalian. Dia menerangkan panjang lebar 1 jam. Di akhirnya dia bilang gini. Oma saya itu dulu di gereja lamanya itu kalau perjamuan kudus itu bukan kayak kita sekarang pakai hosti gini ya saudara ya. Zaman dulu itu ada loyang, ada rotinya itu roti tawar. Di kotak-kotak, habis itu cawannya itu gelas-gelas kecil banyak. Ada yang isi anggur, ada yang isi air. Ya. Oma itu salah perjamuan kudusnya. Gerejanya Oma itu salah, tidak tepat. Tidak boleh roti tawar, karena roti tawar itu roti yang beragi. Kalau ini rotinya murni tidak beragi. Terus juga tidak boleh air, harus anggur. Tujuan gereja lama oma saya itu kalau kasih air itu karena ada orang tua yang tidak bisa kena alkohol, tidak bisa rasa manis, gak kuat di tenggorokan, batuk, sehingga pakai air. Kadang-kadang pengetahuan teologi itu saya waktu kapan hari bertemu sama Koden, ada sebuah kelas pemuritan, Koden bilang gini, buat apa kamu itu belajar teologi yang tinggi tapi teologimu itu membuat resah dan tidak nyaman orang-orang di sekitarmu. Hati-hati kamu jadi seperti orang Yahudi, orang-orang Taurat dan ahli-ahli Farisi yang tidak bisa menghadirkan rasa sorga itu dalam pertemuan-pertemuan yang untuk orang-orang yang seiman. Apalagi orang di luar iman, bagaimana kamu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar itu. Kalau pengetahuan teologimu itu justru membuat mereka itu tidak nyaman dan resah. Seperti cerita tadi kan. Ahli Taurat, ahli Farisi itu menudingkan hal-hal yang secara legalistik dilanggar oleh Tuhan Yesus karena penyembuhan pada hari Sabat itu. Ya. Jadi saudara, saya dengar celetukan itu lucu kan. Saudara tahu istilah OKB, orang kaya baru. Kalau OKL, orang kaya lama. Yang belagu yang mana biasanya? Orang kaya baru. Tapi kalau kita bermain-main sedikit, kayaknya kita ganti Kristen bagaimana? Orang Kristen baru sama orang Kristen lama, mana yang lebih belagu? Enggak semua, ya enggak semua. Enggak semua. Tapi kadang-kadang kita ini kalau jadi orang Kristen semakin lama, kita sudah ngelontok, kita buat sebuah statement-statement yang mencederai dan melukai hati orang lain. Bagaimana terus orang lain tuh mau bisa bertobat melihat kita kayak begitu? Gak memberikan rasa sorga itu bagi sesama kita. Ya.
Jadi dari dua hal tadi itu saya coba analogikan begini untuk membantu saudara memahami penjelasan saya ya. Kita analogikan gini saudara. Kalau saudara itu punya anak ya. Saudara ini semua banyak berkeluarga dan punya anak. Otomatis nanti suatu saat segala yang saudara punya, itu usaha, rumah, apapun lah itu ya, itu akan jatuh menjadi warisan untuk anak-anak saudara. Baik secara hukum di Indonesia, norma, budaya, itu seperti gitu. Ya. Kita analogikan kalau Bapak di sorga itu kita sebagai Bapak di sorga. Pasti warisan itu untuk anak kita. Meskipun saya punya pegawai yang staf yang berdedikasi, loyal. Terus dia manggil saya Dedi Dodi. Ya. Jadi tidak akan serta-merta dia akan jadi menerima warisan saya. Ya kan? Karena dia bukan anak saya. Nah sekarang coba kita berfantasi dengan begini saudara. Ada 4 kondisi. Kalau kondisi pertama, anak saudara itu tidak mau belajar, tidak mau sekolah, nakal, tidak mau nurut orang tuanya. Terus habis itu saudara tanya, kamu ini kok cek nakale, kok tidak mau sekolah, diomongi, dibilangi tidak mau nurut. Kenapa sih? Terus anak saudara bilang gini, ngapain aku berbuat baik, ngapain aku sekolah? Oh nanti ya pasti warisan itu untuk aku kok. Usahanya papa pasti untuk aku kan. Itu namanya apa saudara? Take it for granted. Bukankah kadang-kadang kita gitu ya. Surga sudah milik kita. Kita menyia-nyiakan hidup kita. Kita berjalan secara take it for granted. Bukankah kita itu namanya itu kekurang ajaran seorang anak kepada bapaknya. Ya. Kondisi kedua. Mungkin anak itu rajin belajar. Nggak main gadget sama sekali, ya. Terus belajar, sekolah, nilainya bagus. Terus kita sebagai bapak ini tanya, kamu kok rajin sekali mau belajar, kenapa? Terus dia jawabnya begini, ya karena papa jahat sih, suka menghukum. Aku takut kalau papa marah, nanti warisanku dicoret, namaku di kartu keluarga dicoret, aku gak jadi anak. Kadang-kadang kita orang Kristen punya mindset seperti itu saudara. Kita melakukan perbuatan baik itu karena kita takut tidak dapat sorga itu. Kita takut bapak kita itu bapak yang jahat sekali rasanya. Penuh perhitungan. Itu juga orang-orang Taurat, ahli Taurat dan Farisi itu. Bukan kalau dia itu takut melakukan sesuatu itu karena rasa takut kepada bapaknya. Berarti kita itu membayangkan bapak kita itu bapak yang jahat yang suka menghukum-hukum. Dan selalu mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita, dinilai, dicoret. Ya. Jadi jangan seperti gitu, itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, anaknya juga baik, mau belajar, nurut. Terus kita tanyai, kenapa kok kamu bisa melakukan ini semua nak? Ya karena papa sudah begitu baik bagiku. Papa sudah bekerja keras, papa menyediakan warisan, menyediakan usaha supaya nanti aku besar, aku menerima itu. Makanya aku sekarang belajar Pak. Supaya nanti waktu-waktuku aku menggantikan papa, aku sudah siap. Aku akan bersama-sama dengan papa memajukan usaha papa. Saudara senang yang mana? Kondisi 1, 2 atau 3? Tentu 3. Karena itu dari hati. Kita melakukan karena kita nggak take it for granted. Sudah tahu kita mau dapat, makanya kita mempersiapkan diri. Kita belajar firman, kita mengerti, berusaha untuk tahu, mencari, menggali lagi, haus akan firman ini. Ya, karena tujuannya apa? Supaya kita siap nanti bersama-sama dengan Bapa memerintah di sorga. Karena kesadaran diri. Ada kondisi yang keempat. Nurut, baik, terus memuji papanya, papa you are so good, you are the best ever. Luar biasa papa. Tapi sudah umur 30, gak bekerja.
Setiap kali bapaknya datang, wah papa sudah pulang, capek ya pak ya. Papa terima kasih, engkau berletih-letih hanya untukku dan keluargaku. Tapi tidak mau bekerja saudara. Tetap menyedihkan kan? Ya, tetap menyedihkan. Makanya saya ini begitu firm dengan gereja kita. Rock, representative of Christ Kingdom. Ya. Representatif, kita harus jadi representatif, menghadirkan rasa sorga itu. Kita harus bekerja, memberikan rasa sorga, kita harus extra miles untuk memperkenalkan Kristus bagi dunia ini. Representatif yang luar biasa itu bagaimana sih saudara? Yang bersemangat, yang mau bekerja dengan luar biasa. Saya ingat gini saudara, dulu waktu zaman saya pulang kuliah kampus sama istri saya itu, dulu belum istri ya. Sukanya dulu ke Pasar Atom. Ya. Gak tahu dulu, sekarang gak tahu masih banyak nggak yang Pasar Atom. Saudara tahu nggak ada lorong yang isinya jual keripik semua. Ya. Kalau jangan datang Sabtu Minggu, rame, marketingnya sudah pada repot. Datang hari biasa. Ketika kita baru melangkahkan ke lorong itu, semua langsung berdiri. Ayo Ci, mari Ci, 1.000 Ci, 1 Ci, murah Ci, 1 kilo Ci, mau berapa, 1 on, 2 on, berapa Ci, terserah Ci, ayo Ci. Gitu. Enak ini Ci, rasa mente, almond dan sebagainya ya. Ya kita jalan terus sih. Ayo Ci, mari Ci, dicoba boleh Ci, gitu ya. Terus kemudian istri saya berhenti, ayo C, berhenti. Berhenti karena apa? Karena dipanggil C. Kalau yang lain manggil C. Ya, kalau C ya beli dia, ya toh. Dibeli C gitu. Saya melihat tuh kegigihannya representatif gitu loh. Ya toh. Banyak yang dijual sama keripiknya. Dari ujung sampai ujung keripiknya sama semua. Tapi kenapa representatifnya ini kok bisa beda-beda sampai berarti yang manggil C ini pinter. Dia tahu toh ini dipanggil C atau dipanggil C ya toh. Coba bos-bos sudah tua dipanggil New, marah, tidak mungkin mau, ya toh. Apalagi kalau saya lihat ada orang yang jualan itu malah kita datang nggak bersemangat tidur di atas keripiknya itu, keripik balado. Jadi tidak jelas itu balado itu rasanya karena baladonya atau karena keringetnya, karena ditiduri tidak tahu, tidak menarik, gitu loh. Nah kadang-kadang mungkin kita ini sebagai representatif, jangan-jangan kita ini mengeluarkan rasa balado itu saudara. Ya pahit, ya asem, ya gak representatif sama sekali lah. Ya orang Surabaya bilang gak representatif blas. Ya, gak membuat orang itu wow tertarik. Ya jadi gak ada rasa amannya, gak ada rasa nyamannya. Apalagi bulan ini hashtag kita cross in. Bagaimana mau cross in orang kalau yang kita keluarkan itu sesuatu yang masam dan tidak menyenangkan gitu loh, bagi orang. Ya. Jadi segala sisi kehidupan kita itu harus kita berikan rasa sorga. Dari pekerjaan kita, dari kehidupan kita, keluarga. Jangan sampai ada seorang suami yang datang, istrinya jadi tertekan ketika datang. Suaminya pulang atau istrinya pulang anak-anaknya jadi merasa tidak nyaman. Berarti ada something wrong. Ya. Melalui pernikahan, saya ini pernah kasihan ketemu sama oma. Ada seorang oma ya, bukan oma saya, bukan yang tadi, oma, seorang oma ya. Oma ini cerita, saya ini kalau malam dia tinggal sendirian. Karena anak-anak dan mantunya sudah tinggal di tempat lain. Saya ini kalau malam jam 9, telepon berdering. Saya itu jantungan, deg-degan. Loh kenapa Oma? Kan senang ditelepon. Iya ya kalau yang telepon anak dan mantu saya ini deg-degan tambahan. Loh kok bisa Oma? Iya karena anak saya telepon tuh, karena dia itu marah-marah karena habis bertengkar sama istrinya. Atau kalau misalnya mantunya telepon, ya mantu saya telepon, saya tahu pasti bertengkar. Madulkan suaminya gitu loh. Jadi kasihan saudara, oma ini dibikin deg-degan terus kalau malam. Lah kalau senengnya nggak pernah ditelepon, nggak pernah diajak, bertengkarnya atau telepon sama oma ini. Gitu. Jadi mana rasa sorga dari pernikahannya? Ya, ada orang juga ngomong, aku nggak mau, jangan dulu lah, aku belum siap untuk bekerja bagi Tuhan, karena usahaku ini lagi slow, lagi down.
Beberapa waktu yang lalu saya sempat lunch sama teman saya. Teman saya ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia sudah melayani gerejanya dengan luar biasa. Kemudian dia bilang, aku ini kalau suruh sharing-sharing di pebisnis itu rasanya enggak enak hari-hari ini. Kenapa? Usahaku ini lagi down, lagi slow. Jadi rasanya enggak enak kalau sharing gitu loh. Nanti kalau orang tahu usahaku ini lagi slow. Saya bilang, loh justru dalam kelemahan itulah kamu bisa memuliakan Tuhan. Kamu bisa menunjukkan rasamu. Bagaimana usaha slow tapi kamu tetap berintegriti. Kamu berintegritas. Memakai cara-cara kebenaran. Kamu lagi slow down ya toh. Tapi kamu masih memperhatikan kesejahteraan anak buahmu, karyawanmu. Itu suatu gambaran yang luar biasa. Terus saya kasih perumpamaan, saya kasih cerita tentang Yusuf. Soalnya beberapa waktu lalu sempat telepon sama Hizkia cerita tentang Yusuf. Saudara tahu Yusuf? Yusuf ketika dia di rumah Potifar, dia excellent sampai dikasih kepercayaan oleh Potifar. Tapi karena dia difitnah, kemudian dia masuk penjara. Tapi di penjara pun dia excellent. Dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Ketika hatinya, waktu Tuhan bilang ini siap, dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu. Coba hatinya gak siap, saudara-saudaranya datang, dibasmi semua pasti. Tapi ketika hatinya siap, saudara-saudaranya datang, dia bilang, gak usah khawatir, Tuhan mengirim aku lebih dahulu untuk memelihara kamu semua. Luar biasa kan? Mengalami sebuah proses yang dari lembah kekelaman sampai dia naik, tapi dimanapun posisinya, dia tetap memberikan rasa sorga itu. Tadi yang pertama bertumbuh dan berkembang ya, prinsip invest. Kemudian kedua memberikan rasa aman, rasa sorga. Yang ketiga, invest itu juga memperhatikan prinsip waktu saudara. Saudara kalau investasi kan pasti tanya, mencapai nilai segitu itu berapa lama? Kalau nilai, waktunya lama sekali, tidak worth it. Jadi waktu itu penting dalam sebuah invest. Bahkan Warren Buffett, investor terkenal itu bilang, successful investing takes time. Disiplin, patient, no matter how great the talent or effort, something just take time. Tidak peduli betapa hebatmu, betapa talentamu luar biasa, semua itu takes time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Kamu tidak bisa membuat seorang bayi dari 9 perempuan yang hamil 1 bulanan. Tidak bisa. 1 wanita tapi 9 bulan. Jadi waktu itu adalah faktor yang penting dalam kita itu mengerjakan kerajaan sorga. Segala yang baik itu tidak dalam sekejap mata saudara. Kalau yang instan-instan itu enak tapi belum tentu baik. Tapi kalau kita sesuatu yang baik pasti itu takes time. Prestasi yang bagus itu butuh proses kerja kerasnya, karakter yang baik itu butuh proses tempaannya, didikan itu takes time, makan waktu. Nah sekarang bagaimana kita pakai waktu itu? Worth it enggak kita pakai waktu ini? Ada motivator terkenal namanya Al Duncan ya, dia buat quote gini, stop spending your time, ya, start investing your time. Melamun itu spending time. Berpikir dan belajar itu investing time. Keluyuran gak jelas, ya keluyuran dari pagi sampai malam gak jelas, keluyuran itu spending time. Tapi duduk, terlibat pembicaraan yang akrab dengan anak kita, itu investing time. Nyesel dengan masa-masa lalu, itu spending time. Move on, menyusun langkah ke depan, perencanaan ke depan, itu investing time. Gosipin orang yang sedang kemalangan, itu spending time. Mendoakan, menjenguk, menguatkan, mengencourage, itu investing time. Hangout berjam-jam gak jelas, itu spending time. Tapi berbicara membagikan nilai kebenaran, itu investing time. Saya ini pernah punya pengalaman gini saudara. Saya ini kontraktor ya pekerjaan saya. Saya didatangi 3 orang pemimpin dalam sebuah subkon kecil. Karena dia dulu adalah tukang-tukang saya. Kemudian maju jadi kepala tukang, kemudian bisa membuat usaha kecil-kecilan. Terus
mereka bertiga itu janjian, ngomong, ayo bos makan siang yuk. Gitu. Saya ini biasanya males saudara diajak makan-makan bareng-bareng itu terus terang agak males gitu. Tapi kali ini ya mereka mau ngajak ya sudahlah. Saya, ayo wis mau makan mana? Ini bos di restoran ini disebutkan steakhouse dekat sini. Saya bilang gak usah lah, lagian saya lagi puasa, waktu itu puasa Daniel. Ya, gak usah lah, ya mereka berusaha untuk mengimpress saya dengan menraktir saya di restoran yang ya sedikit medium high lah. Saya bilang makan aja di depot di sini dekat sini. Akhirnya kita makan di depot itu, saya makan lontong sayur, ya dapat ayamnya saya kasihkan ke mereka satu. Saya puasa, saya tidak bisa. Habis makan, berbincangan dia bilang, bos kita mau terima kasih karena bos sudah memberi kita kesempatan begini-gitu, kita bisa punya CV dan gini-gini nih. Ya, terima kasih sama-sama. Tapi saya cuma pesen ya 2 hal. Kamu kan sekarang sudah jadi kontraktor. Iya Pak, kita sudah jadi orang. Ya dulu apa? Kita sudah jadi orang. Ya, saya cuma pesen gini, kalau kamu jadi kontraktor itu kalau pertama DP-nya besar. Nah kalau DP besar itu bukan itu keuntunganmu. Kamu masih mesti beli material, kamu mesti bayar tukang. Jadi untungmu tidak segitu. Pesan saya, jangan secepat-cepat menaikkan lifestyle-mu. Ya, belum beli mobil, beli ini, beli itu. Ya enggak apa-apa, tapi harus bisa diukur lifestyle-mu. Yang kedua, saya bilang, jangan cepat-cepat nikah lagi. Terlepas dari boleh enggak bolehnya agamamu. Tapi kalau di agama saya enggak boleh. Karena saya harus setia dengan kesetiaan, dengan pasangan yang sejak awal merintis bersama saya. Jadi di agama saya enggak boleh. Ya. Tapi terlepas dari agamamu boleh, sampai berapa ya terserah. Dan saya cuma dipesan gini loh. Saya punya orang dulu waktu muda produktivitasnya tinggi. Istrinya sampai 4. Ya. Istrinya 4, kalau kecil kebutuhannya dikit saya bilang. Cuma apa sih? Susu sama apa kue mari regal ya. Sama sekolah ya gitu aja. Tapi kalau sudah semakin tua, bapak ini produktivitasnya turun. Anaknya dari 4 istri itu banyak. 1 minta laptop, 1 mau kuliah, 1 sudah lulus kuliah belum kerja, 1 minta nikah, 1 mau lamaran. Waduh, saya bilang jangan gitu ya. Jadi 2 itu aja pesan saya. Oke, kita pulang. Besoknya saudara, saya waktu jalan kelihatan salah satu dari 3 orang itu menggandeng seorang wanita yang saya tahu persis itu bukan istrinya. Ya. Saya buka kaca, saya sapa, sengaja saya sapa. Dia langsung kaget gak enak. Langsung telepon saya. Bos, tanya itu yang gak jelas. Sudah. Itu dikirim kapan? Ini masangnya bagaimana? Ya, saya cuma begini, ya mungkin bagi orang sia-sia apa yang saya omongkan. Tapi kalau dia sudah kikuk, berarti dia mendengarkan apa yang saya omongkan. Ya. Dan saya masih percaya ada 2 orang lagi yang mendengarkan ini. Gitu. Saya percaya buahnya itu pasti akan ada. Ya, segala kebenaran firman yang kita beritakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, jadi daripada hangout, duduk aja bincang yang bagi value, yang mengencourage gitu ya saudara ya. Daripada kita itu main gadget, tak jelas, nyekrol terus ya. Jangan saudara, worth it enggak. Tapi ada beberapa hal yang kita ini enggak bisa lepas. We must dealing with them. Entah karena pekerjaan, karena profesi, atau tugas pelayanan. Ya, tapi kita ini harus bijak memilih mana yang dikasih waktu menit, mana yang dikasih waktu jam. Even dalam pelayanan. Saya ini kalau sama istri kadang-kadang dimintai orang untuk konseling, ya nggak apa-apa, ayo konseling. Tapi kalau beberapa kali pertemuan saudara, isinya bantah terus. Saya bilang sama istri, ini bukan nyari kebenaran, ini nyari pembenaran. Kalau nyari pembenaran, dia keliling nyari orang yang cocok sama keinginannya dia. Ya sudah kita lepaskan aja. Lebih baik waktu kita kasih kepada orang yang mau mencari kebenaran. Tapi bukan berarti saya lepas, kita lihat. Dan bukan di gereja ini loh ya, ini saudara mikir-mikir siapa ini. Bukan di gereja ini saudara, di gereja lain percayalah ya. Jadi daripada saya habiskan waktu saya enggak worth it dengan orang yang selalu mencari pembenaran,
ya kasih hitungan menit aja. Saya kasih pada orang yang mau cari kebenaran, benar-benar haus akan kebenaran itu gitu loh. Ya, jadi kita harus bijak memilih mana yang menit, mana yang jam. Ya. Makanya saya suka ada quote yang pernah saya dengar itu ini saudara. Don't make someone your priority when you are only their option. Ya. Kadang kita ini prioritas pada orang ini terus. Padahal kita ini cuma jadi pilihannya. Jadi kepada siapa kita harus kasih waktu? Pertama, yang tahu memvalue kita. Saya paling gak suka diajak janjian terus telat. Ya, saya pernah diajak janjian jam 10 pagi. Ya, calon klien. Jam 10 ya, oke. Datangnya jam 11 dia. Terus saya bilang, Pak maaf, tadi kan janjinya jam 10. Oh iya sorry, aku mesti jemput anakku jam 10. Loh lah Bapak kok ngomongnya jam 10, kok gak jam 11? Iya, lupa saya, gak apa-apa lah ya ngomong-ngomong sebentar ya. Sorry Pak, saya jam 11 ini mesti jemput anak saya. Oh jangan, nanti aja, ngomong dulu aja, ini bisnis. Loh, berarti kan Bapak gak menganggap anak saya itu value. Anaknya dia suruh boleh dijemput, anak saya tidak boleh dijemput. Anak saya nunggu di sekolah kan garing saudara. Iya toh. Ya sorry Pak gitu loh. Saya harus ya sudah. Karena dia tidak bisa memvalue gitu loh. Kayak pelayanan tadi. Dia nggak tahu value kita nggak pas ya sudah gitu loh. Kita let it go gitu ya. Kepada siapa lagi kita harus memberikan waktu yang worth it. Yang bisa menghargai, merespek karya dan potensi kita. Yang ketiga yang bisa mengasihi unconditionally. Yang merela menemani kita when you need it the most. Siapa? Pasangan kita, suami kita, istri kita. Jangan kita ini mau minta pernikahan yang excellent, tapi kita nggak ada waktu invest sama pasangan kita. Mau minta istri kita ngerti, tapi kita nggak pernah investasi bersama bercakap. Mau minta suami kita ngerti, tapi kita nggak ada investing time dengan pasangan kita. Ya. Makanya besok ikut CWO itu salah satu bentuk invest. Ya. Masih ada kuota ya, ini masih ada ya. Loh ini sama Ko David itu pernikahannya sudah 23 tahun saudara. Rasanya ya termasuk lama lah. Ya, tapi dia tetap masih mau belajar karena menganggap ini invest penting gitu loh. Karena tidak ada yang bisa bebas dari masalah pernikahan. Ya, jadi tetap ayo kita invest waktu kita dengan tepat. Kemudian yang keempat, kepada orang yang memperkaya ilmu kita, bisa ngasih semangat, bisa najamkan potensi, dan bisa menjadikan kita better version of you. Ya. Itu kita harus, waktu kita luangkan yang banyak, invest yang banyak. Kemudian kepada siapa? Kepada future value kita, kepada anak-anak kita, cucu, murid-murid, generasi penerus, di mana kita bisa memberi nilai dan memperlengkapi value supaya mereka siap menghadapi future. Ya. Hari ini itu kita ini lagi ada program untuk youth corner, youth center ya. KGC ini membuat youth center saudara. Ya. Tujuannya apa? Supaya di youth center itu orang itu bentuk penjangkauan lah ya, bentuk penjangkauan supaya anak-anak muda itu tertanam di kita. Tapi cara masuknya bagaimana? Ya kita bagi equip. Dia mau pakai cara satu, mau memberikan les fotografi, ya, memberikan kursus fotografi. Kemudian kedua, memberikan pelatihan MUA, make up artist. Nanti kalau misalnya anak-anak yang SMP 13, ya daerah sini itu penggembalaannya Hizkia, kalau jago fotografi pasti kan temennya tanya, kamu belajar fotografi kok ahli sekarang di mana? Oh di gereja rock. Ayo ikut yuk, masuk. Ya, ikut itu yang perlu kita Sen ini ngajar di Rocky untuk pelatihan vokal, ya toh. Bahkan akan ada yang tertarik gitu loh. Oh kamu kok sekarang pinter vokal di mana? Oh belajar sama C. Sensen, bukan Ci Sensen ya. C. Sensen ya. Sensen di mana? Di gereja, di rock ya, Kak Sensen. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita kerjakan ya saudara ya. Tapi ya coba kita renungkan saudara. Seringkali kita ini hanya membuat Allah itu cuma option. Sedangkan dia itu menjadikan kita itu prioritasnya.
Semua sudah diberikan. Nyawanya diberikan bagi kita supaya kita bisa mendapatkan sorga itu bersama-sama dengan dia. Tapi kadang-kadang kita ini cuma jadikan dia option. Nanti aja Tuhan, kalau aku lagi masalah baru kita datang ke dia. Bagaimana kita invest waktu kita itu. Hari-hari ini banyak orang yang sedang putus asa. Bisa nggak kita invest waktu kita untuk kita menjadi penghibur, menguatkan, memberikan solusi keselamatan akan melalui Kristus bagi jiwa-jiwa itu. Ya, kita investing time. Ada orang-orang yang sekarang sedang sakit, putus harapan. Kita diutus Tuhan untuk mendoakan mereka dan menyatakan ada kesembuhan dan mujizat bagi mereka dalam nama Yesus. Ada banyak orang yang mungkin sekarang sedang kekurangan. Kita diutus Tuhan untuk membagikan berkat yang sudah diberikan Kristus melalui kita. Bisakah kita ini jadi saluran berkatnya? Ya. Saya minta para pemain musik bisa masuk. Jadi hari ini mungkin kita harus berpikir ulang ya. Apakah kita ini sudah mengerjakan sorga? Apakah hari-hari ini waktu kita yang kita tukarkan, kita exchange itu worth it enggak sih? Ayo kita minta sama Tuhan, hikmat daripada Tuhan, supaya kita benar-benar seperti biji sesawi itu. Kecil, bertumbuh, banyak jiwa-jiwa bernaung melalui kita. Dan pada akhirnya Kristus saja yang dimuliakan. Bukan karena kita sendiri, bukan karena hebat kita, tapi orang bisa melihat representatifnya Kristus itu bagaimana sih. Oh seperti itu, luar biasa. Bisa menaungi banyak jiwa, memberikan rasa aman dan damai. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu saudara. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, saya tahu bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang untuk mendekat pada saudara hari ini. Saudara ditunjuk oleh Tuhan, ditunjuk oleh Yesus untuk menjadi representatifnya. Hari ini banyak jiwa yang sedang mendekat pada saudara. Dan itu mungkin saudara ada dalam hati saudara, saudara ingat, oh temanku ini, saudaraku ini yang sekarang sedang berbeban berat. Hari ini saya mau berdoa buat saudara, supaya saudara bisa mengerjakan kerjaan surga itu. Tapi saya mau minta pastinya dari saudara, maukah saudara mengambil janji iman ini Tuhan, pada Tuhan. Saudara mau teguh untuk mengerjakan surga ini. Kalau saudara mau mengerjakan, saudara mau berjanji di hadapan Tuhan hari ini, angkat tangan saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini, Bapak. Kami ucap syukur untuk kebulatan hati mereka, Tuhan. Mereka mengerti akan karunia-Mu, Bapak. Mereka mengerti akan anugerah dan berkat-Mu.
Mereka mengerti bahwa Engkau sudah memberikan segalanya bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Keselamatan sorga itu sudah mereka dapatkan. Tapi biarlah mereka boleh menghidupinya dengan penuh ucapan syukur. Bukan hanya dari perkataan dan mulut saja Tuhan. Tetapi dari perbuatan, dari tindakan mereka ya Bapa. Hamba-Mu berdoa biarlah tangan-tangan yang terangkat boleh Kau teguhkan Tuhan. Untuk terus melakukan pekerjaan-Mu ya Bapa. Kuatkan iman mereka, kuatkan mereka Tuhan, tekad mereka. Mungkin hari ini Tuhan ada orang-orang yang teman-teman anak-anak di sini yang sedang mengerjakan tapi menjadi putus asa karena lelah, capek, mungkin difitnah, mungkin ditekan dari teman sepelayanan, mungkin dari keluarganya sendiri, dari pasangannya sendiri, dari mertua, orang tua. Biarlah hamba-Mu boleh berdoa untuk mereka ya Bapa. Roh Kudus-Mu tercurah menguatkan mereka ya Bapa. Biarlah mereka tetap selalu berjalan bersama dengan Engkau. Mereka melihat bahwa tangan-Mu cukup kuat Tuhan. Begitu kuat untuk terus menggandeng mereka ya Bapa. Menguatkan, menuntun mereka. Sehingga pada akhirnya Tuhan, Kau boleh bersuka cita. Karena anak-anak-Mu ini sudah mengerjakan bagiannya ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, teguhkan selalu dalam perjalanan hidup mereka. Dimanapun mereka berada Bapa. Biar Roh Kudus saja yang menguatkan. Dalam mereka menjadi representatif-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, biar Engkau sendiri yang menumbuhkan Tuhan. Iman-iman dalam hati mereka. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Hanya ke dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Seberapa banyak saudara yang diberkati. Terima kasih Gododi sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Seberapa banyak Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Royals yang masih belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan. Teman-teman Asyir akan melayani saudara. Tetap angkat tangan sampai saudara dilayani dengan baik. Haleluya. Tetap angkat tangan sampai saudara-saudara dilayani oleh teman-teman Asyir. What a wonderful message. Sorga itu bukan hasil usaha kita. Tuhan yang sediakan, Tuhan yang sempurnakan. Dan itu diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan sebuah hal yang gratis. Ada harganya saudara. Kalau kita ngomong-ngomong soal investasi, kita tidak akan pernah menginvestasikan kehidupan kita, harta kita, waktu kita kepada hal-hal yang tidak pasti. Hal-hal yang membuat kita rugi. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati buat kita. Pada dasarnya tidak ada jaminan bahwa kita akan terus setia mengiring Dia. Tapi toh demikian, Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang adil dan Dia Allah yang penuh kasih. Saya yakin dan percaya hari ini banyak jiwa yang diteguhkan kembali. Karena tahu bahwa hidup kita itu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya. Dia turun bukan hanya jadi manusia tetapi dia jadi hamba. Dan dia setia sampai mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya. Hari ini adalah mari kita lakukan dengan penuh pengertian. Kita lakukan ini bukan hanya sebagai, tiap hari Minggu kita melakukan perjamuan kudus. Tetapi ada kuasa di sini. Kuasa yang meneguhkan kita untuk terus membawa Injil Kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dengan hikmat Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kemampuan Allah, dengan sukacita Allah. Dia nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kami ucap syukur buat karya salib-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Dia berkumpul bersama murid-muridnya dan dia mengambil roti. Dia mengenaikan ucapan syukur dan dia memecah-mecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Tubuhnya dipecahkan supaya harapan kita dipulihkan. Tubuhnya dipecahkan supaya hubungan kita yang terpecah dengan Bapa di sorga dipulihkan kembali. Supaya kekuatan kita yang sudah hancur,
Kekuatan kita yang sudah luluh lantah dipulihkan kembali. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama angkat cawan yang berisi anggur. Kitalah yang jadi prioritas dia datang ke dunia. He lived to die. Dia hidup untuk mati bagi kita. Dia tidak pernah menjadikan kita option. Bahkan dia tidak pernah menjadikan salib itu sebuah option. Dia taat sampai mati. Pada malam setelah itu dia mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru oleh karena kamu. Kita yang adalah seteru Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang berisi anggur ini yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Mon Royals, naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Sebab dia baik, sebab dia setia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau setia. Nyata sempurna kasih-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau setia mengiring-Mu. Kami mau setia sampai kerajaan-Mu dinyatakan. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. Dia yang mampukan kita. Dia yang sempurnakan setiap langkah kita. Oh, di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami percaya karya penebusan kami bukan hanya selesai di atas kayu salib Tuhan. Bukan hanya selesai ketika Engkau bangkit dan Engkau naik ke sorga. Tetapi Engkau mencurahkan roh-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami hidup dalam karya keselamatan-Mu.
Dan kami menyatakan karya keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Dari keluarga kami, pada kota kami, kepada bangsa kami, dan kepada bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya hanya anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan. Royals, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kasih karunia Allah menyertai engkau kemanapun kau pergi. Dibuat berhasil setiap pekerjaan tanganmu. Hikmat Allah Maha Tinggi menyertai engkau, menuntun dan menguasai kehidupanmu. Damai sejahtera Allah yang Maha Tinggi yang melampaui segala akal, itu nyata dalam setiap kehidupanmu. Orang-orang akan melihat Kristus, orang-orang akan merasakan Kristus kemanapun kau pergi. Kristus diberitakan, Kristus dinyatakan, dan Kristus dirasakan oleh banyak orang. Dan setiap orang akan memegang jubahmu dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.